Papua ini membutuhkan umat Islam yang asli Papua yang benar. bisa membawa Papua ini ke depan. Iya. Saya memang aktivis Tulen Muhammadiyah di Muhammadiyah sampai sekarang. Bahkan saya punya desa sendiri, saya punya kampung ini yang di SP3 Warman Kokoda itu. Saya mendeklarasikan menjadi kampung Muhammadiyah. Karena orang tua saya bilang gini, ingat kata-kata saya, oyangmu, kakekmu, dan saya. Anak cucu saya, cucu-cucu saya dan seterusnya itu jangan mereka mengalami apa yang oyangmu, kakekmu dan saya mengalami dalam diskriminasi pendidikan. Jadi memang Kokoda banyak yang jadi Nasrani ya karena memang sekolah di situ karena pendidikan itu. Berdasarkan pikiran itu Pikiran itulah ya saya ingin bergandeng dengan Muhammadiyah karena anak cucunya biar sekolahnya itu sekolah dari yang di bawah naungan Islam. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Ustadz, sekarang imam diamanatkan imam juga. Alhamdulillah. Itu masjid apa namanya di kompleks? Masjid Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah di SP3 Warman Kokoda. Komunitas Kampung Warman Kokoda. Karena kita kasih nama, kenapa dinamakan itu ada agak mistiknya juga nama masjidnya itu. Mistiknya itu adalah kita kasih nama di satu komunitas Muslim Papua yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, kasih nama dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Karena seorang sahabat yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, yang hidup di zaman Nabi dan yang sukses dunia akhirat, terompat sendalnya sudah terdengar walaupun beliau belum meninggal tapi sudah terdengar di surga. Baik. Saya sapa dulu pemirsa kaum muslim dan muslimat. Kita kedatangan tamu yang mungkin luar biasa dari anak muda asli Papua dari Kokoda. Nah kita akan lanjut, tapi saya ajak pemirsa sekalian yang punya kemampuan, kelapan rezeki, Anda punya ini sisipkan untuk Masjid Raya, kelanjutan pembangunan dan untuk jadi jariah bagi kita bersama. Jangan lupa like and share, subscribe channel YouTube Masjid Raya untuk kemajuannya. Dan sekali lagi ikut terus kanal YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong untuk dakwah dan pengorbanan informasi terkait dengan perkembangan pembangunan Masjid Raya yang sama-sama kita cintai. Adinda Ustadz, Adinda ini kalau cerita orang lihat kan jelas ini pasti tidak bisa orang bilang orang lain, pasti orang Papua. Nah, bagaimana kira-kira bisa sampai bergelut di dunia agama ini? Artinya bisa tekun dalam dunia agama. Background asal-asalnya bagaimana sejarahnya ini? Background asal kami itu leluhur saya perjalanan Sultan Tidore terakhir buntut di kali sejarah, kali keluarga kami. Apa nama kali itu? Di Kokoda, namanya Kali Tengguri. Oh, itu ada kali di Ada di daerah Kokoda yang Sultan Tidore mengislamkan keluarga saya, langsung beliau pulang Ternate. Oh, berkembali. Langsung kembali. Namugur. Iya. Itu komunitas Namugur. Keluarga Namugur. Marga Namugur. Namugur. Iya. Tahu itu tahun-tahun berapa itu? Itu tahun abad ke-3, 14, 15. Ya. Sudah masuk di Kokoda itu. Sudah masuk di Kokoda. Kalau kita tarik ulur sejarah panjang perjalanan Islam masuk di Papua, berarti masuknya hampir berseragam ya. Pakfa, Kokoda, kemudian di pesisir Papua. Abad-abad 13, 14, 15 ya. Baik Adinda, Anda sendiri mulai jenjang sekolah di Kokoda? Saya jenjang sekolah pertama sekolah di Sorong sini, di SD Yapis Kampung Baru Surya. Itu tinggal di mana sampai harus sekolah di situ? Karena memang dulunya kan tinggal di Rofei. Ada komunitas juga ya. Kita orang dari Rofei yang kemudian karena perkembangan pembangunan Kabupaten Sorong, Kota Sorong, rencana pemerintah mau membangun pasar. Nah kita yang bagian belakang itu diadakan 14 unit perumahan oleh Dinas Sosial melalui pemerintah daerah, kota. Nah, kita yang lain direlokasi. Sebagian yang relokasi. Ya, dialokasikan sekian 14 unit rumah.
Itu kita yang lain yang tidak ada rumah di situ, yang istilahnya nebeng di belakangnya rumah-rumah 14 unit itu, ya sudah kita disuruh tinggalkan tempat itu karena perkembangan pembangunan pasar yang sekarang sudah dibangun. SD di situ. Kita dulu SD-nya di situ, kemudian tahun 2000 langsung kita tinggalkan Papua. Mulai dari tahun 2000 sudah tinggalkan Papua? Betul sekali. Itu umur itu baru selesai SD. Menuju pondok itu? Iya, betul sekali. Kurang lebih 13 tahun, mendekati 14 kita sudah ke pesantren. Pas umur SD itu ya baru selesai SD? Betul, baru selesai SD. Sempat berapa lama di pesantren ini? Dari tahun 2000 sampai 2009. Oh begitu ya? Betul sekali. Masya Allah, itu sempat hampir 10 tahun ya? Betul sekali. Selesai itu masih bertahan di Jawa dulu atau bagaimana? Masih lanjut di dulu masih Yayen, sekarang UIN. Oh iya. UIN Sunan Ampel Surabaya. Dulu saya masuk langsung Yayen Sunan Ampel Surabaya. Tapi sebelum kuliah harus minta ridho dulu, izin dulu sama Pak Kiai. Alhamdulillah diizinkan. Oh begitu. Tapi yang penting jaga berhubungan dengan masjid dan orang-orang ahli dakwah. Di markas tablik Ikan Gurami, Surabaya. Ya. Tanjung Perak. Betul sekali. Dan saya tinggal di komunitas itu kebetulan ya bantu-bantu ngajar di pesantren. Jadi sempat berapa lama di Surabaya itu? Di Surabaya itu kalau dibilang ya mungkin mahasiswa tercepat karena kuliah cuma 2 tahun lebih. Karena kita masuk langsung semester 3. Oh langsung penyesuaian? Iya penyesuaian karena dites baca Al-Quran dan lain-lainnya. Alhamdulillah lolos saja. Oh begitu. Oh, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Karena memang latar belakang kita orang pesantren. Nah sekarang ya, ini sebetulnya lama di Jawa, tidak bertahan di Jawa saja, kenapa kembali ke Papua? Saya sebetulnya mau bertahan di sana, tapi orang tua suruh pulang. Suruh pulang, harus mengemban amanah yang orang tua sedang urus. Oh begitu. Yaitu harus mengabdi. Betul, orang tua membuat satu RT menjadi satu desa. Oh merubah RT jadi desa? Merubah jadi satu dari itu RT, di mana? Di SP3. Oh SP3 itu, akhirnya, di Kabupaten Sorong? Betul. Akhirnya kampung itu definitif 2013 saya disuruh pulang sama ayah saya. Saya pulang, kemudian beliau bilang, kapan kamu wisuda? Saya bilang 2014. Kalau 2014 kalau gitu kamu saya kasih amanah, kamu coba mengemban satu amanah yaitu satu pemerintahan sebagai selaku calon kepala desa. Desa persiapan. Betul. Akhirnya 2000 saya awalnya nolak dulu karena kita bukan ngambil jurusan itu. Ya. Kita kan jurusannya dari pesantren. Usuluddin. Memang cita-cita saya dari awal itu rencana mau kerja di pengadilan agama. Oh mesti begitu, ya, linier lah. Betul. Hukum Islam. Karena kita ambil hukum Islam. Tapi ya orang tua maunya kita yang harus megang satu pemerintahan. Karena beliau inginkan jangan orang lain. Orang lain yang belum tentu bisa visi dan misi berlanjut ini visi dan misi jalan sesuai dan masyarakatnya bisa diarahkan untuk kebaikan. Kalau orang baik yang megang berarti kampung, pemerintahan dan lain-lainnya pasti akan bersih. Karena kita akan arahkan sesuai agama. Betul. Ada masyarakat yang ngeyel, yang nakal ya kita arahkan. Yang tidak baik ditinggalkan, yang baik-baik yang dijalankan. Yaitu perintah Allah dalam hal ini melaksanakan perintah agama. Pengalaman selama di pesantren, ada tidak pengalaman yang maksudnya yang hampir sudah saya tidak mampu lagi begitu, mau rencana kabur, kan banyak teman-teman yang kabur itu. Betul sekali. Tapi alhamdulillah ini bisa bertahan, itu luar biasa. Karena saya mulai masuk pesantren tahun 2000 tuh 2001, akhir 2000 tahun 2000 tuh Al-Quran saya dites langsung oleh Pak Kiai Gusbed Ubaidillah Harol, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Tempurung. Beliau sendiri yang langsung ngetes saya baca Al-Quran. Saya dulu sampai di sana masih ikro. Ternyata sampai di sana alhamdulillah ndak sampai 2 bulan sudah bisa baca Al-Quran. Kemudian sama Pak Kiai Gusbed langsung di TS oleh beliau sendiri di masjid habis sholat subuh.
Beliau langsung bilang, kamu masuk halaku hafalan Al-Quran. Jadi itu sebuah motivasi untuk saya. Saya dites oleh seorang ulama besar, baca Al-Qur'annya saya, kemudian disuruh perbaiki tajwid, makharijul hurufnya, baru masuk tahfizul Quran. Jadi saya mulai menghafal Al-Quran sampai 5 juz itu saya majlisan 1 sampai baca sampai 15 juz itu bil ghaib. Itu Pak Yai Uzairon yang langsung menandatangani syahada. Itu membuat saya menjadi Luar motivasi biasa. daripada saya pulang untuk apa? Iya. Lebih baik saya harus selesaikan. Karena Papua ini membutuhkan umat Islam yang asli Papua yang bisa membawa Papua ini ke depan. Iya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kita bisa melihat. Iya. Allah datangkan keberkahan, pertolongan dari langit dan bumi. Itu ketergantungan kepada manusianya yang mau beriman. Saya mengambil ini, saya melihat bahwa orang Papua ini Allah datangkan barokah dari langit dan bumi, tidak harus di satu daerah, tidak harus di negeri Arab. Jadi kita harus berhijrah ke Arab, tidak. Tapi di bumi mana saja kita pijak, kita pijaki dan kita menanami dan kita akan menuai hasilnya. Dengan itu harapan kami sebagai tokoh muslim, saya sebagai muslim Papua yang bergerak di bidang dakwah juga iya, di pemerintah juga iya, di berbagai macam organisasi iya. Kita melihat bahwa muslim Papua dan Papua ini perlu ada kita orang sendiri yang harus yang bergerak. Nah, itu ada pikiran mengubah. Itu sudah yang kita pikirkan karena saya punya pola pikir bahwa saudara kita yang ada dari non Papua yang sudah ada di sini, yang Nusantara yang datang yang nih, muslim, yang dari Nusantara yang muslim yang ada di sini, pandangan saya bahwa mereka itu adalah sebagai senjatanya. Kita yang muslim Papua ini menjadi pelurunya. Benar. Karena apa? Yang bisa masuk ke dalam suku kita itu bukan mereka, tapi kita sendiri. Mereka lah yang menjadi perantara. Kita sebagai perantara mereka di komunitas suku kita. Mau kita merubah suatu kaum itu, apalagi suku Kokoda yang notabene-nya dianggap keras, rasis dan lain sebagainya. Itu memang orang kalau mau masuk ke situ dengan visi yang agak di pandangan masyarakat itu agak merugikan, mereka kayak agak berat. Susah masuk itu. Jadi itu bisa terjadilah konflik dan kesalahpahaman yang bisa. Itu dari situ ya, dari pesantren itu kemudian menjadi pendorong untuk bisa mengembangkan diri. Tapi itu praktis sudah tinggalkan Kokoda, kampung tadi nama apa? Kampung Kokoda di Sorong Selatan. Itu berapa lama? Sudah berapa tahun nih? Dari kalau kita tinggalkan Kokoda itu dari kampung halaman kita tinggalkan. Dari kecil memang keluar? 934. Sudah merantau ke Sorong? Betul sekali. Tahun 94, 93 itu kebetulan kakak saya itu habis SMP itu ndak bisa lanjutkan SMA. Kita dulu ya satu kabupaten Sorong besar. Kemudian Sorong Selatan belum punya SMA dan pokoknya kita Sorong Raya lah. Ya, Sorong Raya. Waktu itu kita masih terfokus. Sorong Raya itu masih fokus di satu tempat. Jadi SMA masih di sini. Hanya bisa menyelesaikan SMP di kampung. SD dengan SMP, SD di kampung, SMP di Nanwatan. Mau lanjut jenjang SMA harus ke Sorong. Ke Sorong, Masya Allah. Nah, kita ke Sorong karena lihat kakak ingin mau melanjutkan jenjang SMA-nya. Nah, kemudian kita semua keluarga hijrah dari Kokoda. Jadi sekarang sudah kembali dari proses pendidikan, mengabdi di Papua nih. Betul. Di Sorong. Sekarang memang diamanatkan jadi kepala kampung itu. Betul. Sekarang jadi kepala kampung itu. Kepala kampung sekaligus juga imam. Betul sekali. Masya Allah, ini luar biasa. Imam jadi kepala kampung ini. Betul. Luar biasa. Dan kemarin waktu kita coba-coba untuk pemilihan ketua MUI dengan bersaing dengan Pak Ahad Saka. Kalah 2 suara. Oh gitu. Pak Saka 7, saya 5. Oh insya Allah. itu ada hikmahnya insya Allah. Tapi dengar-dengar Adi ini kan aktivis di banyak organisasi Islam. Betul sekali. Pernah aktif di Muhammadiyah juga? Saya memang aktivis tulen. Muhammadiyah? Di Muhammadiyah sampai sekarang. Dan memang kader Muhammadiyah. Oh begitu, barakallah. Bahkan sudah dikasih ID card oleh Pak
Ketua Umum Pak Nasir. Pak Haidar Nasir. Pak Haidar Nasir. Bahkan saya punya desa sendiri, saya punya kampung ini yang di SP3 Warung Kokoda itu. Saya mendeklarasikan menjadi kampung Muhammadiyah. Oh begitu, binaan Muhammadiyah. Betul. Dulu binaan, sekarang menjadi kita mitra Muhammadiyah. Oh Mitra Uni Muda. Oh, Bukan mitra Muhammadiyah tapi mitra Uni Muda. Karena kampungnya, warganya dan kita sendiri sudah orang Muhammadiyah. Hanya kita kerjasama dengan universitas, yaitu dalam hal ini universitas milik Muhammadiyah yang kita harus kerjasama menjadi mitra. Pokoknya pembangkitan termasuk tadi itu kegiatan pendidikan formal, non formal, ya itulah yang kita. Ceritanya itu kan menarik toh. Bagaimana Kenapa saya bisa bergabung dengan Muhammadiyah? Ya. Dulunya saya ini orang salaf, orang tabligh lah katakan. Saya dibesarkan dari toko, bahkan beliau sebagai penggerak Indonesia, penggerak dakwah tabligh di Indonesia, salah satu surau Indonesia dari seluruh surau, 4 orang surau surau dakwah tabligh di Indonesia, salah satunya Pak Cece, Firdaus, Pak Uzair Allah yarham, Pak Mukhlisun Allah yarham, terus Pak Mufti Banjarmasin Allah yarham, dengan mereka empat-empatnya sudah dipanggil oleh Allah, yaitu Kiai Uzair Abdillah, guru saya. Saya dididik oleh beliau tabligh. Tapi kenapa saya? Kalau kerja tabligh tetap jalan. Iya, tapi pengabdian ke Muhammadiyah mulai dari mana? Pengabdian Muhammadiyah itu karena saya pulang ke Sorong. Oh begitu. Orang tua saya itu bilang gini. Saya kan agak kaget ini. Iya. Saya bilang, kenapa Bapak harus kenalkan saya dengan Muhammadiyah? Kita nggak sama. Ayah saya itu bilang gini, bodoh kamu. Loh kok Bapak, ayah kok bilang saya bodoh? Iya, kamu bodoh. Kamu gak ngerti tentang kehidupan dunia ini sesungguhnya. Kamu harus paham kalau mau cari kehidupan yang sesungguhnya itu, kamu juga harus masuk di satu organisasi, yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah ini bergerak dalam bidang pendidikan. Karena orang tua saya bilang gini, ingat kata-kata saya, kakekmu, oyangmu, kakekmu, dan saya, anak cucu saya, cucu-cucu saya, dan seterusnya, itu jangan mereka mengalami apa yang oyangmu, kakekmu, dan saya mengalami dalam diskriminasi pendidikan. Begitu alasannya. Begitu dulu. Dan itulah ayah saya bilang, ini Muhammadiyah adalah organisasi muslim bergerak di bidang pendidikan. Maka segeralah bergabung dengan Muhammadiyah demi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih mapan untuk masa depan anak cucu. Karena memang itu kalau di Kokoda itu pendidikan sulit ya. Betul. Dulu itu ada tapi kan sistemnya kan, makanya kan ayah saya bilang kamu itu bodoh. Karena apa? Kalau kita gabung dengan Muhammadiyah itu kan pendidikannya kan pendidikan Islami. Ya. Ayah saya itu gini, pahamnya itu karena dulu beliau, kakek saya, buyut saya sekolah dulu. Kakek saya lah, dialaminya dari situ. Kakek saya itu ngalamin, dan bapak ayah saya itu ngalamin pendidikan yang di situ lulus SD nggak selesai. Itu disebabkan mereka mundur karena tidak mau dia dibaptis. Itu dulu. Karena di kampung nih toh? Karena dulu kan memang sekolahnya begitu. Jadi kalau selesai SD, sudah SD kelas 6, sebelum kelas 6, ayah saya kan dulu sekolahnya di Teminabuam. Teminabuam. Di Teminabuam. Harus menyeberang jauh itu. Ya, itu sekolah di Temi sebelum. Itu sekolah negeri kan sekolah. Dulu apa ya? Yapis dulu. Sekarang Yapis yang sekarang ini. Itu ayah saya dulu di situ. YPK. Ayah saya dulu sekolah di situ di Teminabuam. Itu dulu mereka sekolah itu karena belum ada sekolah Islam belum ada. Itu kan dulu sekolah penginjil. Jadi siapapun yang sekolah di situ mau Muslim mau Nasrani ya sekolah di situ. Kalau yang Muslim ya kalau yang Nasrani ya aman saja. Kalau yang Muslim ya harus dibaptis dulu. Jadi memang Kokoda banyak yang jadi Nasrani ya karena memang sekolah di situ. Karena pendidikan itu. Berdasarkan pikiran itu kemudian itulah ya saya ingin bergandeng dengan Muhammadiyah karena anak cucunya biar sekolahnya itu sekolah dari yang di bawah naungan Islam.
Karena memang penggerakan Muhammadiyah lebih banyak fokus ke pendidikan. Betul sekali. Ya itulah filosofi Muhammadiyah, istilah Muhammadiyah ingin mencerdaskan bangsa. Betul. Dari situlah saya bergabung dengan Muhammadiyah untuk saya ingin mau anak saya, cucu saya dan seterusnya mengenyam pendidikan yang lebih layak dan bisa bersaing dengan Papua non Muslim. Iya. Yang sekarang pikiran. saudara kita sudah maju. Mereka sudah maju, kami Betul. sudah jauh. Sudah jauh sekali ketinggalan. Jangankan itu saja, kemarin saja pemilihan gubernur. Iya. Orang Kokoda ya jadi penonton. Penonton. Wakilnya sekarang terpilih karena beliau itu ketokohannya yang dilihat. Sementara kemarin kan yang 2 orang yang maju itu kan maaf kata itu kata kasarnya itu diambil dari dari yang belum terpopuler, belum ada visi misinya. Karena darurat. Ya anggaplah di bawah saja. Iya. Nah, dia ambillah dari jalan itu begitu pengalaman kasarnya, ya. Pengalaman. Tapi ya betul. Artinya itu harus dirubah. Pengalaman yang kita lihat. Nah, mindset itu yang kita harus rubah ke depan biar orang Papua, orang Kokoda Muslim bisa tampil sejajar dengan yang lain. Sejajar dengan yang lain. Nah, dengan non Muslim yang ada bersama kami kalau yaitu orang Papua. Kalau Adinda punya data tidak? Adik-adik Kokoda yang sekarang mungkin lagi pendidikan di luar itu bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah sekarang yang pendidikan di luar banyak. Oh sudah banyak? Sudah banyak. Yang Muslim ini? Yang Kokoda? Muslim ada. Ada yang sudah banyak yang sekolah di Jawa, bahkan ada 1-2 yang saya sudah bawa ke Jogja, UMY untuk lanjutkan pendidikan. Ini rencana. UMY itu Muhammadiyah punya juga ya? Ya, alhamdulillah. Jadi maka saya lewat Muhammadiyah itulah. Ada jaringan lah, Bang. Ada jaringan dari Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia bisa melihat kami Muslim Papua untuk bisa kasih pendidikan yang layak dan yang beasiswa. Alhamdulillah Muhammadiyah memang welcome kepada kami orang, khususnya kami Kokoda Muslim Papua yang ada di tanah Papua ini ingin pokoknya yang mau siap. Pendidikan yang layak, mau ingin bersaing dengan yang non Kokoda dengan non Muslim Papua. Silakan. Silakan. Oh, Masya Allah. Begitu direspon ya? Begitu direspon. Itu kemudian menjadi penguat ya untuk menjadi penguat aktif di Muhammadiyah. Aktif di Muhammadiyah dan selalu dengan Muhammadiyah. Sempat jadi pengurus atau ketua ranting? Saya masih jadi ketua ranting. Sekarang pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong, sekretaris Majelis Tablik. Oh, begitu Majelis Tablik. Ya, betul. Dan Kabupaten Sorong. Ya, betul. Dan sekarang di pimpinan wilayah juga di Majelis Tablik. Oh, begitu. Masya Allah. Pimpinan wilayah ya? Betul. Sama-sama dengan Pak Ustadz Mungawan. Betul, dengan Pak Mungawan. Di Majelis Tablik. Masya Allah. Ini langkah sebetulnya kalau kita dapat generasi Muslim Papua yang berpikiran seperti Ade. Nah ini kan memang kita dapat di lapangan banyak komunitas dari Kokoda itu yang kemudian memang ya kita harus jujur masih jauh memang dari sisi pendidikan kan. Betul. Memang ini perlu didorong. Langkah di antaranya itu yang disekolahkan itu ya. Langkah-langkah salah satunya itu adalah kita buat mereka, ajak mereka untuk berpikir. Bagaimana mengenyam pendidikan yang tinggi. Itu salah satunya. Pendidikan yang kita arahkan itu adalah bukan pendidikan formal saja. Tapi pendidikan non formal. Misalnya apa? Salah satunya adalah agama. Ya. Pesantren agama misalnya? Dikuatkan ya pesantren. Salah satunya ada beberapa anak yang saya sudah bawa ke pesantren, ke Jawa. Taruh di sana sampai tingkat SMA selesai. Yang penting agamanya bagus, agamanya mantap. Dan kalau mau ingin lanjut kuliah, insya Allah kita urus. Oh begitu. Kita urus lanjut kuliah supaya dia punya akidah yang bagus, yang kuat, yang lurus. Dia tahu halal haramnya. Dan ketika itu dia selesai, kita harapkan untuk lanjut kuliah agar nanti dia selesai dari kuliah dia sudah punya bekal. Kuat, semakin kokoh. Semakin kokoh. Dia pulang ke sini itu apa bisa. Disuruh jadi
pembawa acara di seminar acara apapun bisa. Artinya sudah siap lah. Disuruh jadi imam, jadi mubalik bisa. Disuruh calon kandidat, calon bupati gubernur siap. Bisa, siap. Itu karena semuanya bisa. Salah iya. satunya ini Pak Wakil Gubernur ini, Ustadz Ahmad Nasrau. Semua bisa. Iya. Karena itu latar belakang 2 pendidikan yang ditempuh. Nah, maka pendidikan itu penting non formal. Iya. Pendidikan ini penting sekali. Sekarang kita kembali. Sekarang Dinda kan imam juga sekaligus kepala kampung di situ. Betul. Ada program-program apa saja terkait dengan bagaimana membangun teman-teman di kampung itu? Peningkatan ekonomi masyarakat. Kita juga berpikir bagaimana kita memajukan SDM manusianya. Sumber daya manusianya perlu. Dalam hal ini dengan salah satunya adalah memajukan pendidikan. Pendidikan yang kita kerahkan adalah itu dari mana? Formal. Dari SD sampai ke atas. Dari SD sampai ke atas. Kemudian kita dari dana desa kita tunjangi. Salah satunya saya alhamdulillah guru-guru SD dan guru PAUD di kampung saya tunjangi dari dana desa. Tiap bulan saya kasih 500 walaupun tidak besar. Oh begitu, yang penting ada yang penting dukungan ya. Alhamdulillah. Ada injeksi. Mereka ada 8 orang. Ada penyemangat. 8 orang ya lumayan juga. 7 orang. Yang mengabdi di situ di kampung Betul. itu. Ada PAUD di situ? Ada PAUD, PAUD 1. Dan guru-gurunya juga anak-anak kita juga sebagian. Ada 3 orang yang memang kuliah di Uni Muda. Oh, mereka mengabdi di situ. Kita panggil mengabdi sambil kuliah. Oh. Ngabdi ngajar di. Dari desa itu membantu membackup itu. Jadi harapan kita gurunya jangan hanya dari non kokoda. Jadi harus ada orang kokoda. Jadi yang melawan itu, yang kepala batu itu, anak-anak kokoda yang pergi ke rumah sana karena dia tidak bisa melawan. Ini sama-sama kokoda yang gurunya gitu. Boleh. Nah itu di kalau tingkat program lain misalnya salah ekonomi. Terus itu di luar ekonomi masih pendidikan non formal. Kita setiap sore juga alhamdulillah ngaji. Ada 2 guru ngaji. 2 guru ngaji ini adalah memang yang kita bawa. Salah satunya adik laki-laki alhamdulillah sudah selesai juga dari Takeran. Dia selesai S1 di Ponorogo, Yayan Ponorogo. Masya Allah. Sekarang bantu-bantu ngajar tapi dia bergerak aktif di Muhammad di HNU. Oh di HNU. Dia bagi-bagi. Jadi kakak di Muhammadiyah ada di HNU gitu. Kakak di Muhammadiyah ada di HNU. Iya. Tidak masalah. Semua pergerakan untuk dakwah insyaallah. Yang penting yang sholatnya, puasanya itu sama. Syahadatnya sama. Yang pokok-pokok itu sama. Khilafiyah jangan dibahas. Khilafiyah itu sudah ada di zaman Nabi. Tidak perlu kita bahas khilafiyah. Yang kita bahas itu bagaimana sholat ndak orangnya. Betul. Ini kan banyak pemuda kokoda ini banyak. Itu dari kabupaten sampai di kota Sorong. Betul. Ya kita berharap pemuda-pemuda ini memang harus juga diperhatikan supaya mereka siap ambil alih estafet kepemimpinan ini. Betul. Yang generasi tua sudah selesai, generasi muda ini bangkit. Tentu tadi dengan SDM tadi. Nah ada perhatian khusus kepada pemuda-pemuda kokoda. Dalam hal ini Pak Rektor sendiri bahkan beliau Pak Rektor Uni Muda. Pak Rektor Uni Muda Pak Rustam Aji. Pak Dr. Rustam Aji beliau sampaikan ke saya, Syamsuddin coba kita tadi bincang-bincang belum kenal nama ya. Belum disampaikan ya. Tadi kita bincang-bincang tapi nama lengkap belum kita cerita Tapi tidak apa-apa sudah. Nanti di closing ini ya. Beliau bilang, Din, kamu coba data orang kokoda yang kuliah di Uni Muda berapa orang jumlahnya. Oh gitu, belum suruh perintah nih. Beliau suruh saya. Oke. Berapa saya ke Kilo 8, Victory, pokoknya ke Kampung Maibo yang ada orang kokoda yang komunitas di situ saya mendata. Masya Allah lumayan banyak juga. Oh sebanyak, alhamdulillah. Itu waktu itu saya data itu ada 50-an lebih anak itu. Oh alhamdulillah, Masya Allah. Itu saya gabung itu. Gabung. Teman semua lah, yang non muslim juga. Yang muslim non muslim saya data. Karena itu nanti ada perhatian khusus dari Uni Muda. Dengan itu kita juga siapkan untuk bagaimana anak-anak ini bisa masuk di Uni Muda. Bahkan ada satu yang kemarin sempat viral itu yang jalan kaki 15 kilo itu. Oh yang mau ke IAIN? Ya yang ke IAIN itu. Itu Pak Rektor telepon saya, kenapa kok terbawa dia? Saya bilang itu Pak Aman. Cuman saya sudah tawarkan dia. Dia bilang saya,
Coba saya jalan dulu ke Yayen. Iya, sempat dengar saya. Itu sepupu saya. Oh iya, Masya Allah. Itu luar biasa, punya keinginan itu. Betul. Sekarang dia di Yayen. Masih di Yayen. Alhamdulillah. Bahkan dia biasa jalan kaki. Sering kalau tidak ongkos dia jalan kaki memang. Oh, barakallah. Insyaallah. Pernah dulu tidak waktu kuliah, waktu sekolah sesusah itu? Belum. Kalau kuliah saya alhamdulillah kebetulan di Surabaya jadi mudah saja. Mudah. Kalau di pesantren? Kalau di pesantren lebih susah. Tapi tidak susah, itu senang kami. Itu tantangan yang kami mendidik kami, membina kami untuk ke depan. Dulu waktu kalau kami tidak tahajud ya, apalagi Ramadan ini, semua harus tidur di masjid. Kan Ramadan nanti kita tahajud semua. Nggak bangun, nggak makan sahur, terlambat bangun. Disiram pakai air, itu mereka ini enak tidur di rumah. Kalau kita dulu pesantren enggak, memang didiknya keras, tapi keras untuk kebaikan. Untuk mendidik kebaikan, Masya Allah. Dan memang barokahnya kita pulang baru kita rasa. Oh iya rasa, betul. Apa yang dibuat oleh tuan guru, Pak Kiai, Masya Allah. Tapi sekarang itu santri itu kayak cemen. Ini cemen. Ya. Sedikit mengeluh. Sedikit mengeluh ke orang tua, bilang orang tua pergi lapor polisi lah apalah. Allah Akbar. Itu santri yang hidupnya nggak akan barokah. Nah, kalau pembinaan di masjid di kampung apa namanya kampung? Warmon Kokoda. Warmon Kokoda itu apa saja pembinaan masjid? Alhamdulillah di situ kemarin majelis talim ibu-ibu jalan dan kita juga memang adakan ya kita latar belakangnya memang dari tablik ya kita ada tahlim wa ta'alim. Oh, untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu kemudian. Itu berjalan anak-anak tiap sore ngaji. Karena itu guru ngaji 2 itu kita juga tunjangi guru ngaji masjid itu. Oh begitu, alhamdulillah. Kita dari dana desa juga. Ada perhatian luar biasa. Jadi mereka juga ada semangat. Perlu memang. Ada semangat untuk mendidik adik-adiknya, anak-anak. Yang satu yang saya bawa ke Jogja dia ambil tahfizul Quran, tapi sempat belum selesai, ya dia pulang dia mengabdi. Backup adik-adiknya mengabdi untuk di masjid. Untuk saya bilang dia, kakak ngajar sana, nanti bapak tunjangi pakai dana desa. Wah, ini Bapak Kepala Kampung yang luar biasa ini. Ada perhatian, betul memang harus. Memang kita harus perhatikan. Karena kita kalau perhatiannya hanya kita perhatian pembangunan dalam kampung, pakai dana desa, peningkatan ekonomi, tapi moralnya, agamanya tidak. Betul. Nah, ini bahaya. Bahaya, benar. Akhirnya apa? Jadi pemberontak dalam kampung. Betul. Pikiran cerdas ini memang. Jadi jebolan perguruan tinggi, jebolan pesantren, jadi kepala kampung, imam sekali Masya Allah. Ini jadi biasa disapa Samsudin ya, Ustaz Samsudin. Syamsuddin Namugur. Apa? SHI. Masya Allah berkah. Iya. Nah ini untuk disorong bagaimana pikirannya? Bagaimana supaya generasi muda Kokoda ini bisa terbina terus, terjaga? Jadi apa yang Pak Ustadz Agung Sibela sampaikan ini harus ada motivasi dari diri kita dulu untuk menjemput apa yang dicita-citakan oleh orang tua kita, terutama tetangga kita, keluarga kita. Seperti Ustadz Agung Sibela menginginkan orang Kokoda itu harus maju, orang Papua Muslim itu harus maju. Dengan itu kita harus menjemput bola. Benar. Dan kalau kita ingin mau jadi orang besar di negeri kita, bukan orang yang duduk malas-malas. Ya, benar, sepakat. Bukan duduk harus bangkit. Santai, harus bangkit. Betul. Harus punya jazbah, punya kesemangatan untuk masa depan. Kemudian bukan hanya duduk santai, kemudian masuk kuliah, pulang kuliah, taruh buku santai. Ya. Kalau jadi orang itu harus apa yang dipelajari di kampus itu kembali bisa diamalkan, dipraktekkan di lingkungan, diimplementasikan di lingkungannya. Atau kita sedang duduk-duduk, ada informasi berita apa, kita segera harus jemput. Jemput. Ini semangatnya Dinda Samsudin ini karena memang pengaruh
raja-raja tidur ini waktu masuk di kampung ini. Kelihatannya. Masya Allah, semangat pejuang ini. Amin. Ya, kita berharap jangan satu. Seperti ada Anida Samsudin ini harus banyak anak putra Kokoda yang bangkit untuk merubah wajah Kokoda. Betul bersaing sekali. dengan teman-teman Papua yang lain. Betul Ya, sekali. yang non muslim. Sehingga bisa sejajar. Nah, itu betul memang sekali. perlu dorong. Kita sepakat itu. Dukungan dari Muhammadiyah Uni Muda itu Betul. bagaimana untuk membackup pendidikan teman-teman Kokoda ini. Betul. Nah, Dinda, ini sebelum kita closing, ada pesan bagaimana tertarik dengan teman-teman Kokoda nih supaya bagaimana bisa merubah nih, bagaimana kira-kira pesan-pesan untuk Baik, terima kasih. Nah. Ini pesan kepada teman-teman khususnya kita Muslim Kokoda, kalau ingin mau merubah nasib kita sendiri, harus kita sendiri yang harus mau merubah. Orang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu komunitas Kokoda itu, ya. Benar. Orang lain dari suku lain yang datang merubah nasib orang Kokoda. Tapi bagaimana orang Kokoda sendiri yang harus merubah orang Kokoda sendiri. Masya Allah. Dengan itu saya harapkan, yuk anak-anak yang Muslim, khususnya Muslim Kokoda, atau saya punya saudara-saudara yang bukan Muslim juga, yang punya keinginan untuk pendidikan yang tinggi, atau terutama saudara-saudara saya yang Muslim Kokoda yang masih diam, ayo mari bangkit untuk meraih masa depan, cita-cita masa depan. Karena sekarang kita dibuka peluang. Kebetulan di Yayasan Muslim Papua itu, di CIP itu, Ustadz Saldi Sutriono itu, beliau tuh punya program itu untuk memajukan pendidikan. Beliau ini kan alumni Madinah, Universitas Islamic Center Madinah. Itu beliau nawarin saya. Alhamdulillah kebetulan anak saya itu tahun ini ujian SMA di Temboro. Oh begitu? Alias selesai di Temboro anak saya. Oh jadi generasinya. Saya sudah siap insya Allah. Kalau generasi penerus saya sudah siap. Selanjutnya di Temboro juga, di pesantren Sekarang juga. Di Temboro. Barakallahu Akbar. Jadi sekarang anak saya di Temboro sudah 6 tahun. Habis SD saya bawa. Sekarang sudah tahun ini ujian. Tanggal 10 bulan besok ini. Ujian SMA. Aliyah, madrasah Aliyah selesai. Kemudian lanjut daurah hadis. Sekarang kelas 6 diniyah. Kelas 6 diniyah juga. Tahun habis lebaran nanti ini tunai daurah 2. Daurah 1. Semoga Allah lancarkan insyaallah. Dauratul hadis. Daurah 2 selesai takhasus. Saya sudah komunikasi dengan Ustaz Sutriono. Mau ke Madinah? Insyaallah rencana S1 ke Madinah. Oh barakallah. Semoga Allah lancarkan lewat beasiswa itu. Nah ini yang karena kita itu yang kita inginkan. Kokoda jangan kita menjadi penonton. Iya harus jadi pemain di negeri sendiri. Jadi tuan di rumah sendiri. Betul. Saya tidak inginkan hanya anak saya saja. Tidak. Ya benar. Siapa saja Muslim Kokoda ingin mau berminat dan bergabung dengan kita untuk demi masa depan, demi kemajuan Islam dan pendidikan formal dan non formal. Ayo, mari. Bismillah ya. Bismillah, insya Allah kita jalan. Di pesantren Temboro masih butuh orang Papua Muslim yang ingin mondok di sana. Kami siap bawa ke sana pesantren. Yang penting niatnya sungguh-sungguh dan tidak ingin pulang. Ya. Sampai sekarang. Anak saya selama 6 tahun baru pulang 1 kali. Oh Masya Allah. Dan sekarang tidak boleh pulang sampai selesai. Insya Allah. Apalagi kalau nanti jadi lanjut ke Madinah. Barakallah, semoga Allah mudahkan. Anak saya selesai pulang urus KTP untuk lanjut urus paspor di sini dan langsung ke Madinah. Lancarkan insya Allah. Dinda Ustadz, ini kita bicara lama. Kita nanti coba diskusi lagi berikut lagi, tapi waktu kita juga yang terbatas. Nanti semoga Allah kuatkan kita dalam perjuangan insya Allah di tanah Papua ini. Allah berkahi dan Allah berkemudahan semua ikhtiarnya insya Allah. Kita semangat. Baik, Adinda Samsudin Namugur, SHI. Barakallah. Terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan kami di studio Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Sekali lagi pemirsa, ini teman-teman Kokoda ini luar biasa. Yang penting ada yang mendukung mereka, dan saya yakin pemirsa yang ini yang punya berkemampuan bolehlah sekali-sekali ada waktu datang ke kampung Warbon Kokoda. Ada komunitas yang kepala kampungnya ini santri.
Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita Sama-sama, insya Allah. Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Warmun Kokoda? Saya belum pernah sampai. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.